Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham dari sektor consumer good ya. Saham apakah itu? Yang pertama adalah Emyor atau Mayora Indah, dan yang kedua ada S Hardware. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang baru mampir atau baru join di channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk saham yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, ada Emyor atau Mayora Indah. Nah, seperti yang kita tahu, tanggal 10 Januari 2022, saham Emyor ini ditutup di level 2200, level psikologis juga, bertepatan juga di area EMA 50-nya. Nah, mengalami kenaikan berapa persen kalau saham Emyor? Mengalami kenaikan 1,38%. Nah, bagaimana potensinya? Kalau kita lihat garis EMA 50 dan 150 masih cenderungnya sideways ya. Untuk garis MACD mulai mengarah ke atas, volume juga ada beberapa hari belakangan, candlenya hijau. Nah, yang menarik dari saham Emyor ini adalah kalau kita lihat breakdown dari chart patternnya, kalau sebelumnya dari mulai Oktober sampai dengan Desember itu cenderungnya masih downtrend. Kalau kita coba garis dinamis trend line-nya, ini jelas ya menunjukkan turun atau kita sebut biasanya downtrend. Nah, kalau kita menghubungkan dua titik antara pojok atau paling ujung dengan ujung lain, nah kita dapat kesimpulan di sini. Nah, tanggal 28 Desember 2021 itu confirm ya, break dari downtrendnya, kemudian beberapa hari mengalami kenaikan, kemudian koreksi sehat. Nah, tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 10 ini candlenya hijau dan cenderungnya masih naik, ya kan, tidak membentuk low baru, mengindikasikan, sekali lagi ini mengindikasikan break dari dinamis trend line-nya, patah trend downtrend-nya, kemudian ada indikasi bahwa saham Emyor ini bergerak uptrend kembali. Tetapi dengan catatan perlu confirm break dari EMA 50 dan 150. Nah, kalau kita lihat secara body candle tanggal 10 Januari 2022 menunjukkan bullish engulfing ya. Body candlenya solid. Nah, volume juga ada, mengindikasikan bahwa saham Emyor ini break dari EMA 50-nya. Untuk EMA 50-nya sendiri berada di sekitar 2170. Nah, bagaimana potensinya? Kita coba konfirmasi ke broker summary. Seperti biasa kita broker summary pakai iPod ya, Indo Premier Emyor. Tanggalnya kita pakai tanggal hari ini, tanggal 10. Kita coba lihat value-nya net. Jelas ada akumulasi ya oleh BB, CS, OD, DR, XC. Sedangkan yang jual ada IF, CC, YP, SI, dan PD. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 2170 sampai dengan 2190-an. Jadi mulai masuk di sekitar sini ya. Di sekitar sini. Nah, bagaimana potensinya? Kalau dari pengamatan saya, ini sudah patah tren, mengindikasikan ada perbalikan arah mengarah ke uptrend. Nah, buat teman-teman bisa manfaatin pergerakan dari saham Emyor ini. Nah, pergerakan kemana? Buat teman-teman bisa spekulasi buy apabila masih bertahan di atas EMA 50-nya di sekitar 2170 sampai dengan 2200.
itu bisa teman-teman spekulasi buy. Kemudian TP atau area taking profit di resisten berikutnya di sekitar 2300. Ini bertepatan juga dengan EMA 150 nya seperti itu. Kalau kita lihat broker summary-nya selama 1 minggu ini ya, dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 10, kita coba lihat sudah ada akumulasi ya. Jadi dari minggu kemarin saham Emior ini sudah diakumulasi oleh siapa? Oleh Kaset, CS, BB, FS, BH. Harga rata-ratanya 2100 hingga 2000, paling murah 2050. Seperti itu. Jadi kalau untuk 2050 sampai dengan 2100 itu di sekitar sini sudah floating profit ya. Seperti itu. Cuman sekali lagi karena indikasinya ini mulai ada perbalikan arah menjadi uptrend, maka sebaiknya buat teman-teman bisa manfaatin. Beli di sekitar 2170, 2200, TP-nya di sekitar 2300. Tetapi kalau seandainya mau lebih jangka panjang, apabila break dari sini dari EMA 150 nya di 2300, maka ada potensi ke resisten yang cukup kuat, yaitu di sekitar 2400. Tetapi sekali lagi perlu confirm break dari EMA 150 nya. Untuk jangka pendek ya resisten terdekat ya di 2300 ini, seperti itu. Oke, saham berikutnya ada saham ACE. Kenapa saya bahas kembali untuk saham ACE ini? Kalau kita lihat, mungkin dalam beberapa hari sebelumnya atau beberapa video sebelumnya saya sudah sempat bahas untuk saham ACE. Saya informasikan dalam video tersebut apabila ACE ini berhasil break dari EMA 150-nya di sekitar 1385 sampai dengan 1400, ini kan cukup berdekatan ya dengan level psikologisnya, maka menarik untuk saham ACE. Kenapa menarik? Kalau kita lihat sebelumnya ini adalah downtrend, kemudian dia patah, kemudian langsung naik, berhasil break dari EMA 50, kemudian mencoba retest ke EMA 150-nya, cuma belum berhasil break, tetapi masih dalam range retestnya, mencoba untuk retest kembali. Nah, untuk garis MACD ini mulai mengarah, ada seperti biasa ya, ada volume. Nah, kalau kita lihat broker summary-nya, apakah ada akumulasi? Nah, untuk saham ACE kita coba cek. Untuk saham ACE 1 minggu ini sudah jelas ya ada akumulasi yang cukup masif oleh DX, Kaset, PD, YU, CS. Harga rata-ratanya di 1300-an, 1360 sampai dengan 1370. Jadi di antara range ini ya. Nah, kalau seperti yang saya sampaikan, untuk harga beberapa broker ini masih dalam range pembelian teman-teman. Jadi ada kemungkinan bahwa saham ACE ini diangkat, dinaikkan seperti itu. Nah, potensinya kemana? Potensinya itu cukup oke apabila saham ACE ini berhasil break dari 1400-nya. Sekali lagi berhasil break dari 1400. Kalau selama masih dalam range gagal break ya, break dari EMA 150-nya di sekitar 1385 sampai dengan 1400 masih bertahan di sini, teman-teman bisa masukkan ke watchlist saja. Nggak perlu langsung beli, nggak apa-apa, masukkan ke watchlistnya dulu. Nanti ketika break dari 1400 maka teman-teman bisa entry. Target jangka pendeknya di sekitar 1435, ini ada support minor. Untuk support kuatnya itu di sekitar 1500, tapi ini perlu confirm break dari EMA 150-nya ya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.